Siang hari ini kita bisa bertemu di sinkronus yang pertama ya untuk kelompok 4, kelompok 4, kemudian angkatan 11 ya, angkatan 11. Nah, bagaimana kabarnya setelah makan siang gitu ya? Sudah sempat tiduran tadi ya, teman-teman semuanya? Belum, Alhamdulillah Pak. belum Belum Bapak. ya, tapi sudah tahu tugasnya pasti ya. Minta info teman-teman ya. Belum juga Belum Belum Pak. juga. juga, Pak. Belum juga. Ya, biasanya harus cari tahu biar nanti kelompok 4 kan kelompok-kelompok terakhir ya. Biasanya ini biar bisa memulai nyicil gitu, biasanya kayak gitu. Ya, untuk agenda hari ini nanti kita banyak mengkaji tentang agenda 3 ya, manajemen ASN dan smart ASN, seperti itu. Baik, saya coba buka dulu slide-nya. Ya, mungkin perkenalan dulu aja ya, karena pertemuan yang pertama, jadi perlu perkenalan dulu. Ini mungkin rata-rata sebagian ada yang guru juga ya, sama kayak saya, backgroundnya juga guru. Dulu guru fisika di Mandua Kudus, teman-teman. Kemudian baru 2018 pindah sebagai Widaiswara di BDK Semarang gitu. Kemudian organisasi, kalau pendidikan rata-rata ini ya, S1, S2, banyak mengambil bidang IPA ya, fisika, di UNES sama di ITS Surabaya seperti itu. Kemudian organisasi sampai sekarang aktif di bidang pengembangan profesi ya, sumber daya manusia, PPI, Persatuan Pendidik IPA Indonesia, kemudian di wilayah Jawa Tengah dan di bidang data di LP Maarif, dan yang ketiga sebagai sekretaris satu di Dewan Pimpinan Asosiasi Widya Suara Kemenak. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, baik. Sebelum kita masuk di materi, barangkali perkenalan dulu juga ya. Satu-satu, silakan siapa yang memulai? Pak Eko Wahyu, monggo silakan. Share dulu. Baik Pak, terima kasih. Suara saya kedengaran? Sudah. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parindra Stana Eko Wahyu Santoso. Biasa dipanggil Indras, asli dari Sukoharjo. Untuk penempatan sekarang di Kanwil Jawa Tengah, ya di Kanwil Jawa Tengah di Bimas Buddha sebagai peranata komputer. Oke, sebagai peranata komputer ya di Kanwil, Jawa Tengah. Iya, di Kanwil Jawa Tengah. Hmm, aslinya Sukoharjo. Iya, Jadi ngelaju ya Pak Indresnya. ngekos Pak, Ngekos ya, ngekos di ngekos. dekat situ ya, di Ya, apa di namanya, daerah Kanwil. daerah Kanwil. Jadi Ya. tiap hari di hotel dekat Kanwil itu, bukan ya? Enggak, bukan Pak. Oke, 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 baik, baik. Oke, Pak Indra, terima kasih. Lanjutannya siapa yang ingin menyampaikan? Mohon izin Bapak, Saya, Pak. Silakan, silakan. biar sesuai urut nomor absen Pak. Oh gitu, boleh, Oke. boleh, silakan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Prayogi Dwi Priyanto. Jabatan saya penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Pak. Asli dari Jakarta, Oh, jadi Oke. asli Jakarta, daftar Hmm, CPNS di Jawa Jawa Tengah, Tengah gitu. betul Pak. Oke, keluarga di Jakarta. Keluarga di Jakarta Pak. Oke, Terima lumayan ya kasih. perjalanannya ya. Alhamdulillah Dari Pak. Banjar, Banjar lewatnya mana kalau pulang Jakarta itu? Lewatnya saya biasanya tengah lewat Songgom, lewat eh, Purwokerto. Bisa bareng Bu Umul itu kayaknya. Jadi tetanggaan nih Ki, Pak. Tanggaku Oh, Pak itu. oh tetangga. KUK aku. KU aku itu.
Oh alah. Iya, Dulu Bumul nikahnya di situ soalnya. iya betul. Kalau nanti cari jejak-jejak digitalnya bisa itu Pak Prayogi nanti. Ada. Iya, Pak. Oke, Oh, terima kasih. 2000. Iya, iya. Terus ini harapan dan targetnya belum disampaikan tadi kayaknya. Harapan dan targetnya untuk laser ini yang pertama sudah jelas Bapak untuk menghilangkan C. Yang kedua, bagaimana bisa menjadi ASN yang baik berdasarkan core value dan juga manajemen smart ASN itu, begitu Pak. Dan Oke, merot, meritokrasi, apa itu? meritokrasi. Oke, oke ya, saya terima dulu informasinya dulu ya, Pak Prayogi. Baik, yang lain, teman-teman, siapa dulu? Saya kali Pak, Pak. ya silakan, Ya, Pak perkenalkan Riko. nama saya Riko Kusma Marga, Pak. Biasa dipanggil Riko. Jabatan saya sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Asal saya dari NTB, Pak. NTB ya, NTB. Jadi Ya, eh, Lombok. memang memang daftar ke ke wilayah Jawa gitu ya. Benar. Iya, iya. Nah, memang mendaftar di wilayah Oke, Jawa. kalau di sana peta persaingannya juga ketat juga nggak di NTB gitu? Di sana pembukaan untuk formasi saya cuma Oh, satu, Pak. kalau di sini berapa? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah ini kan 15 kemarin. Iya, iya, ya, benar-benar ya. Tuh. Jadi di Kendal masih inilah dekat Semarang. Kalau Masih dekat. mau mudik dekat lah, gitu ya. Siap. Sekarang itu. Iya, makasih. Kemudian yang lain, apa? Ini target dan harapan tadi sudah disebutkan. Oh, belum, Pak. Silakan, Ya, silakan. tentu harapan dan targetnya di pembelajaran Agenda 3 ini, saya secara pribadi tidak hanya eh, mampu untuk mengingat dan memahami materi terkait peran sebagai seorang ASN nantinya, tapi juga mampu mengimplementasikan, memahami koridor-koridor saya yang harus saya lakukan, batasan-batasan sebagai seorang ASN yang berakhlak tentunya. Terima Oke, kasih, Pak. baik. Terima kasih, Pak Riko. Lanjut siapa yang belum? Selamat siang, Bapak. Siang, Bu Wahyu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya RTA Wahyu Sri Pamungkas. Bisa dipanggil Reta. Jabatan untuk saat ini penyuluh agama Hindu dan ditugaskan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali dan asalnya dari Solo, Bapak. Oh iya ya, jadi deket ya, Boyolali Lumayan, lumayan. 45 menit. Iya sih, lumayan 45 menit lumayan juga. Iya, baik, terima kasih. Ini harapan dan target dari Bu Eh, Wahyu ya, Bu Reta ya. Silakan. yeah, yeah. Harapan dan targetnya tentunya Bapak selain saya bisa memahami materi-materi yang diberikan, tentunya saya berharap bisa menjadi ASN yang diinginkan oleh negara. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berakhlak, dan sesuai dengan manajemen ASN Smart ASN. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, ini suara putus-putus saya atau memang Bu Reta yang putus-putus? Cek, Yang Pak. teman-teman, Cek. oh teman-teman yang lain putus-putus suaranya. Iya, putus-putus, Pak. Oh, Oh ya ya, udah. Jadi Sama, Pak. nggak hanya bisa saya. diulang? Ya, yang terakhir aja sih targetnya gitu. Oke. Targetnya dan harapannya selain saya bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Widya Iswara, saya bisa menjadi ASN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti ASN yang diharapkan oleh negara sesuai dengan manajemen ASN dan kali ini di agenda 3 Smart ASN Bapak. Terima kasih. Baik, makasih Bu Reta. Ya, baik. Yang lain, Bu Sita, Ya. silakan. Selamat siang, Bapak. Terima kasih atas waktunya.
Perkenalkan nama saya Sita Pradita Nuraida, bisa dipanggil Dita. Saya berasal dari Banyumas. Kemudian jabatan saya adalah guru ahli pertama, guru bahasa Inggris. Unit tugas saya di MTs Negeri 2 Banyumas. Oke, MTs 2 Negeri Banyumas ya. Silakan Oke. harapan dan targetnya. Harapan karena kita itu masih calon pegawai, maka kita harapannya dengan mengikuti Latsar ini memberikan pengetahuan bagi kami agar nantinya ke depannya kita menjadi ASN yang berakhlak, kemudian mengetahui apa itu fungsi dan tugas ASN, terus kemudian kita juga bisa menjalankan apa yang menjadi eh, diamanatkan oleh undang-undang untuk kami sebagai ASN begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sita. Kalau aslinya Banyumas juga. Iya, Pak, saya asli Banyumas juga. Oke, jadi dekat ya kalau mau pulang Iya, ya. eh, lumayan jauh jadi harus tetap ngekos Pak walaupun Oh, domisili. Banyumasnya Banyumas yang ujung-ujung gitu ya. Iya, ujung perbatasan sama Kebumen, Pak. Oh ya, lumayan jauh hal itu. Iya, Oke, oke. oke, baik. Terima kasih Lanjut Bapak. sama-sama. Baik, yang lain? Baik Bapak, mohon izin perkenalan. Ya, silakan. Ya, nama lengkap saya Wahyu Hidayah. Ini jabatan saya sebagai guru ahli pertama bidang guru fikih. Kemudian untuk unit tugas saya di Min 1 Bantul Bapak. Oke, Min 1 Bantul ya. Eh, Oke. ngajarnya di situ. Kemudian apa aslinya juga Bantul juga. Ya, ikut suami di daerah Ikut situ Pak. suami. Oke, Hmm, jadi dekat lah. Nah, oke. harapan dan targetnya apa? Untuk harapan dan targetnya melalui pembelajaran ini saya lebih memahami ya di agenda 3 ini untuk karakter Smart ASN, kemudian juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan saya sebagai calon ASN. Begitu, Bapak. Baik, ya, terima kasih Bu Wahyu ya. Silakan yang lain, yang belum. Permisi, Dan maaf, Bapak, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, Pak Wahyu Setiawan dulu ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Setioko, biasa dipanggil Yoko. Saya asli Karanganyar. Jabatannya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Karangpandan, Karanganyar. Untuk harapan dan target menjadi satu, yaitu memahami materi yang disampaikan dengan baik dan juga mampu mengimplementasikan dalam menjalankan tugas nantinya. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Macam tadi Pak, Gimana Pak? tadi di putus-putus. Di KUA KUA ya, Karangpandan, Pak. Nggih, Karangpandan. nggih, Karangpandan itu di, di Karanganyar oh masuk bawah. masih masuk Karanganyar ya, baik-baik ya. Makasih Pak Wahyu ya tadi. Lanjutannya Bu Widya Ayu ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi. Bapak, nama saya Widya Ayu Chandra. Jabatan saat ini sebagai penyuluh agama Hindu untuk unit kerjanya di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Oke, Oke. jadi dekat ya. Di rumahnya sini juga, di Semarang juga Bu Widya. Eh, saya aslinya dari Kediri, Bapak, dari Jawa Oh, Timur. Jawa Timur. Ya, Baik-baik. Jadi jaraknya jauh-jauhan ya dengan keluarga. lumayan. Lumayan. Oke, kemudian Iya. harapan dan targetnya. Untuk harapan dan juga target ke depannya, pada saat mengikuti pembelajaran agenda ketiga ini, saya berharap bisa memahami terkait dengan manajemen Smart ASN dan tidak hanya memahami, tapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN agar bisa menjadi ASN yang berakhlak dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Widya. Yang lain? Ada lagi yang belum? Ya, Pak. Pak Izin, Wahyu ya, silakan Pak Wahyu. ya, Pak. Izin perkenalkan, nama saya Wahyu Susilo Prabowo, biasa dipanggil Wahyu. Saya asal dari Kabupaten Kebumen. Untuk penempatan di eh, MTS Negeri 4 Kebumen, guru ahli pertama, guru TIK.
Oke, di MTSN Kemudian 4 Kebumen ya. MTS 4 Kebumen, nggih, Bapak. Oke, Untuk harapan dari pembelajaran kali ini bersama dengan teman-teman yang lain bisa memahami dan tentunya bisa mengimplementasikan mengenai Smart ASN eh, sesuai dengan tugas dan fungsi saya di tempat tugas saya nanti. Kita Bapak. baik, makasih Pak Wahyu. Ini namanya banyak yang Wahyu ya. Jadi betul Memang, Bapak. memang mungkin di sorternya huruf W semua gitu kan, baginya. Ini W, Bu Widya juga W. Tapi Bu Sita S ya. Mungkin tulisannya depannya W kemarin. Enggak ya, Bu? 4 Pak yang namanya Wahyu Pak. Iya, Urut namanya absen. Unpad. Urut absen ya. Bagiannya. Iya. Oh, ini mending ada Bu apa namanya bapak-bapak ada ibu-ibu yang tadi itu bapak-bapak semua kelompok 3 itu. Jadi suasananya kayak kering banget itu ya. Sepi itu. Ya cowok-cowok semua kan. Tapi ini ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Lanjut, ada yang belum? Ya, Pak. Saya, Pak. Silakan Bu Wilda. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Allah atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmawati Pradina Ningtyas, biasa dipanggil Wilda. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama, unit tugasnya di UIN Salatiga, begitu. Kemudian untuk harapan dan target, tentunya saya juga hampir sama seperti teman-teman, dapat mengikuti pembelajaran di agenda 3 ini dengan baik, dengan lancar, kemudian dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan tepat waktu, dan targetnya tentunya dapat mengimplementasikan dan menerapkan apa yang sudah kami pelajari di kehidupan sehari-hari dan pekerjaan kita nanti. Begitu, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Wilda. Jadi dari auditor di UIN Salatiga ya. Baik. Ya, terima kasih. Sudah semua kayaknya ya. Saya belum, Pak. Oh, belum Bu Yulfa. Silakan Bu Yulfa. Ya, ya, suara saya terdengar jelas, Pak. Wah, terlalu jelas kayaknya. Oh iya, Ini ya, mic-nya. ya Ini mau baik. mau Terima mau kasih. mau menyampaikan kalau mikrofonnya mahal gitu aja sih sebenarnya. Oh, enggak, Pak. Enggak ya, Cuma just baik. tip dari Bali loh, enggak, Oh. enggak. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Miftahul Falah. Perkenalkan saya Zulfa Ayuningsih, asalnya dari Ungaran, Kabupaten Semarang. Untuk jabatannya dosen asisten ahli, penempatannya di UIN Wali Songo Semarang. Lalu untuk harapan dan target, yang pertama dapat lulus menjadi PNS, kemudian yang kedua bisa memahami materi yang nantinya akan Bapak berikan dengan baik, lalu yang ketiga bisa meningkatkan kompetensi sebagai ASN yang profesional dengan menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak yang sesuai dengan profil ideal seorang Smart ASN. Begitu Bapak, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Yulfa. Di fakultas apa, Bu Yulfa? Di Fakultas Psikologi dan Kesehatan di Prodi Gizi, Pak. Oh, di Fakultas Kesehatan ya. Mungkin nanti proyeksinya ada kedokteran di situ ya? Ya, untuk saat ini sedang pembukaan Proses mahasiswa kan baru ya. untuk angkatan pertama. Oke, kalau di situ gitu tidak langsung anu kan, bukan disetafkan dulu ya biasanya ya. Atau Kalau masih, oh enggak Pak, kebetulan Alhamdulillah nanti semester depan sudah bisa mengajar Bapak. oh ya karena kebutuhan pengajarnya terbatas atau seperti apa? Memang kalau sudah dosen memang Langsung sudah ada ajar. kewajiban untuk mengajar, cuma memang Hmm, SKS-nya tidak banyak. iya ya. Kemarin ada yang info dari mana ya dari angkatan berapa saya lupa. Tapi dia ditaruh di mana dulu gitu ya untuk bantu secara apa namanya staffnya dulu gitu. Tapi Oh kalau di iya, Bu Yulfa langsung untuk mengajar ya. iya Baik, Pak. malah bagus Hmm. itu. Yang lain Baik, sudah terima kasih. semuanya? Sudah semuanya kayaknya. Baik. Nah, agenda kita tentunya ini mengingatkan kembali ya dari Keplan nomor 580 untuk kurikulum dan untuk penyelenggaraan apa Latsar ini teman-teman nanti buka aja di 581 ya untuk keputusan Kepala LAN atau Keplan gitu.
Nah, tentunya teman-teman juga sudah mengetahui untuk agenda satu ini kan fokusnya kemarin ya di sikap, perilaku bela negara. Kemudian teman-teman juga sudah diajari juga bagaimana menganalisis sebuah isu gitu ya, dengan PKL, dengan apa USG atau OSG, nah ataupun dengan menggunakan Fishbone kemarin itu. Jadi di apa namanya agenda satu teman-teman sudah mempelajari tentang sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua untuk nilai-nilai dasar PNS teman-teman juga sudah mempelajarinya di apa namanya nilai-nilai core value ya berakhlak. Nah itu nanti bisa menjadi pondasi teman-teman di dalam melaksanakan apa aktualisasi ya dan habituasi tentunya di sana. Oke ya. Jadi kacamata di dalam menentukan isu-isu di dalam apa rancangan atau aktualisasi itu ada dua kuncinya sebenarnya di agenda 2 dan di agenda 3 gitu. Itu kacamata di dalam mengidentifikasi isu gitu ya. Itu terutama agenda 3 nantinya manajemen ASN dan smart ASN. Termasuk nanti di dalam mencari fakta dan data untuk melakukan justifikasi isu tersebut. Maka kacamata yang digunakan juga kacamata pada agenda 3. Maka nanti teman-teman tentunya lebih banyak apa ya mendalami apa sih poin-poin penting dari agenda 3 ini. Meliputi manajemen ASN, kemudian yang kedua adalah smart ASN. Nah, tentunya di pelatihan ini tuh lebih ke apa ya, flip training ya kalau saya melihatnya. Polanya memang sedikit berbeda dengan pola-pola di Latsar sebelumnya gitu. Kalau di sini tuh nanti teman-teman lebih banyak untuk apa ya, belajar mandirinya harus lebih kuat gitu. Seperti di emosi kemarin ya. Emosi kan kemarin teman-teman juga sudah banyak membuka ya modul-modulnya walaupun belum tentu dipelajari semuanya. Paling enggak teman-teman sudah punya apa sih konsep-konsep kunci yang ada di sana gitu. Itu yang poin yang paling penting di sana. Kemudian di kelas yang nanti kita akan lakukan bukan ke penjelasan detail dari sebuah materi karena konsepnya adalah mempelajari, kemudian kita coba diskusi atau ada aktivitas apa namanya interaksi antara antar peserta ya, kemudian dengan pengajar juga. Jadi seperti itu teman-teman ya, apa namanya terkait dengan materi yang kita akan sajikan. Kemudian setelah teman-teman mempelajari agenda 1, 2, dan 3, ya, agenda 1, 2, dan 3, nanti teman-teman masuk di agenda yang keempat itu ya tentang habituasi gitu. Oke, ini adalah poin dari agenda-agenda yang ada. Sedangkan untuk kurikulum penguatan bidang tugas, nah ini tidak masuk ke apa ya sekuen dari kami ya dari BDK Semarang. Tentunya kalau di kurikulum penguatan bidang tugas itu wilayahnya dari satuan kerja masing-masing, terutama di kompetensi teknis substansi ya. Misalkan teman-teman yang di Prakom barangkali gitu ya, maka diajari tentang bisa jadi ke hal-hal yang sangat teknikal tentang apa jaringan komputer atau apapun yang benar-benar substantif itu. Nah, wilayah kita adalah wilayah yang sebelah kiri ya teman-teman. Walaupun habituasi itu hanya dilakukan secara apa ya prototyping selama agenda di Latsar Pendidikan Semarang dilaksanakan, sebenarnya habituasi ini eh, perlu terus dilanjutkan ya selama teman-teman itu belum hilang C-nya itu. Jadi CPNS-nya C-nya belum hilang, habituasi tetap harus dipertahankan ya, sampai pun nanti C-nya tetap, ketika C-nya sudah hilang bagaimana? Ya tetap dilakukan, karena sudah menjadi habit yang secara konsisten kita lakukan, terutama pada internalisasi nilai-nilai dasar sebagai PNS, seperti itu. Nah, ada dua poin yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah manajemen ASN, meliputi apa namanya peran dan kedudukan dari ASN ya di sini ya, hak dan kewajiban, kemudian kode etik, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, ini ya dalam pengelolaan ASN ini nggak ada. Kemudian
eh apa Smart ASN ini juga sama, teman-teman. Kompetensi dasar yang dicapai adalah membentukkan karakter efektif, efisien, inovatif, dan seterusnya ya. Khusus pada, terutama yang menjadi fokusnya adalah pilar-pilar literasi digital, meliputi digital skill, kemudian digital culture, digital safety, sama digital apa namanya skill, culture, safety. Kemudian yang terakhir adalah digital apa namanya? Satu lagi saya lupa. Safety, kemudian digital culture, digital etik, nah, saya lupa. Digital etik, etika di dalam memanfaatkan media-media digital. Jadi ada 4 pilar yang nanti menjadi fokus perhatian Smart ASN. Nah, sebenarnya perspektifnya adalah Smart ASN 5.0 ya sebenarnya ya. Jadi kalau ASN 4.0 itu kan hanya mengandalkan apa efisiensi dan otomasi ya, otomasi dari sebuah teknologi itu gitu. Semuanya serba otomatis. Tetapi 4.0 itu kan melihat teknologi itu bagian yang terpisah dengan human ya, dengan manusia. Semuanya banyak dikerjakan oleh mesin ya, semuanya serba otomatis. Nah, dan seterusnya. Tapi di 5.0 itu tidak sekedar itu, teman-teman. Jadi melihat teknologi itu tidak sekedar efisiensi dan otomasi, tetapi lebih pada membangun hubungan antara teknologi dengan manusia secara lebih luas, secara berkelanjutan. Jadi itu teman-teman kan sudah mulai melihat ya dengan keberadaan apa namanya AI, dengan keberadaan IoT, dengan keberadaan robot humanoid. Kemudian dengan keberadaan big data, nah, itu adalah menunjukkan teknologi ini semakin apa ya memberikan ruang-ruang kemanusiaan. Jadi manusia ini tidak lagi eh, iya menjadi culture, teknologi akrab dengan manusia dan melihat kemanusiaan ini juga menjadi pusat perhatian di apa namanya eh, 5.0 gitu. Jadi jadilah nanti ASN 5.0 gitu ya. Maka muncullah agenda apa 3 ini yaitu Smart ASN. Artinya di dalam teman-teman menyelenggarakan apa sebagai sesuai dengan tusinya ya sebagai dosen, sebagai guru ya, sebagai penghulu penyuluh itu tentunya apa kita bisa optimalkan nih ya kan media-media yang ada gitu. Nah, itu kuncinya seperti itu. Itu yang nanti akan dibahas di Smart ASN eh, pada materi ini. Nah, sasaran dari Latsar CPNS ini adalah pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada core value ASN berakhlak. Oke ya, ini yang sudah teman-teman bahas di agenda yang kedua. Melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, ini sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya, apa yang teman-teman lakukan sesuai dengan tusinya itu inline dengan program-program pemerintah ya, secara makro. Contoh misalkan teman-teman menjadi seorang guru ya, maka kebijakan dari pemerintah pusat itu kan terkait dengan apa? Tentang pembelajaran mendalam, ya kan? Contohnya, contoh lagi misalkan tentang apa kurikulum ya, atau apapun ya terkait dengan itu semuanya, maka di kelas atau di lapangan teman-teman juga bisa mengimplementasikan ya, implementasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke ya, jadi itu pelaksana kebijakan publik. Termasuk misalkan ada yang menjadi dosen misalkan, tentunya terus mengikuti apa regulasi-regulasi tentang pengabdian masyarakat, tentang bagaimana membangun apa kolaborasi antar universitas, bagaimana membangun iklim akademik di kampus dan seterusnya. Jadi kita lihat kebijakan-kebijakan makro yang ada pada setiap satker masing-masing tentunya itu. Kemudian yang kedua adalah pelayan publik. Nah, tentunya ini tergantung pada skop tusi masing-masing. Ketika guru, maka audien kita adalah siswa. Ya, maka layanan kita terhadap siswa itu tentunya harus harus apa? Harus benar-benar berkeadilan, kemudian ya, memiliki standar yang tinggi,
Ya, standar yang tinggi itu intinya kita memberikan layanan prima, optimal kepada masyarakat, kepada publik gitu. Yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini artinya apa? Artinya ASN ini tidak lagi terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan politik praktis gitu. Jadi ASN punya apa? Punya sisi netralitas ini terus bisa dipertahankan gitu. Dan tentunya ini harus hati-hati ya teman-teman, apalagi ini kan teman-teman masih CPNS ya. CPNS ini kan kalau kita belum hilang C-nya itu ya, itu masih kurang stabil gitu. Maka teman-teman hati-hati penggunaan sosial media, jangan asal share ketika itu berita itu hoax, apalagi itu kontroversi. Nah, itu akan menjadi apa? Menjadi resiko teman-teman ya, karena masih dalam proses habituasi terutama ya. Jadi benar-benar dijaga banget, walaupun nanti sudah nggak sebagai CPNS, tetapi apa namanya membagikan informasi itu harus benar-benar valid, kapanpun juga gitu. Nah, barangkali ada yang ingin sharing bagaimana pengalaman dari teman-teman semuanya di MOC kemarin. Apakah sudah banyak dibaca kemarin itu, atau hanya sekilas-sekilas saja? Barangkali bisa bercerita Pak siapa dulu? Pak Riko lah, Pak Riko aja coba. Pak Riko kemarin sudah baca modul-modulnya, Pak Riko. Modul-modul yang mana, Pak? Modul dari MOC itu, yang Oh modul ya, sudah. Ah, manajemen sama apa Smart ASN. Sempat iya. dibuka-buka juga. Hmm, sudah, Bapak. Sudah lupa atau belum? Mungkin masih saya ingat sedikit, Pak. Oke, masih ingat ya. Baik. Kalau yang lain, misalkan Fusita, misalkan. Fusita gimana? Saya kebanyakan kalau agendanya cuman bacanya yang PowerPoint-nya Pak, karena jujur untuk agenda yang buku itu 200 halaman lebih, jadi baca sekilas-sekilas aja gitu. Jadi poin-poinnya untuk agenda 3 ini tentang apa seperti itu Pak. Oke, jadi ini ya summary-nya aja ya. Summary-nya kan di PPT gitu ya. Iya betul Pak. Baik. Iya sih, memang saya juga sering gitu kalau membaca. Kalau full itu malah pusing gitu. Tapi saya ngambil summary-nya. Saja kalau membaca buku selalu dari belakang. Melihat rangkumannya dulu, baru kalau ada yang penting dari rangkuman itu, saya baru balik lagi ke depan untuk mendalami gitu. Jadi pola cara membaca cepat kayak gitu. Biasanya saya membacanya itu kalau baca buku tebel ya, saya kadang mulainya dari depan gitu, kemudian belakang. Nah, jadi melihat apa namanya proyeksi apa namanya gambaran umumnya kayak apa. Nah, jika nanti ada hal penting pada bagian konklusi, saya akan perdalam di bagian-bagian tersebut saja gitu. Karena nggak mungkin ya kita membaca 300 halaman itu semuanya kita hafalkan, tapi kita membuat cara cerdas kayak gitu. Apalagi kita orang dewasa ya, orang dewasa itu kadang membaca eh, ketika waktu kita cukup gitu. Maka ambil yang cara-cara cepat kayak gitu. Itu bisa kita lakukan. Oke, baik. Nah, kita akan coba cek ya, teman-teman. Apa namanya? Saya akan menggunakan ini. Nah, silakan join di Quizzes ya, di sini. Join myquiz.com, masukkan ini atau scan juga bisa. Pakai laptop bisa, pakai HP bisa. Oke, silakan. Ya, sudah ada.
Ya. Oke, kurang lebih sekitar 5 menit ya. Saya coba mulai. Gimana nih, bagaimana ini? Pada belum selesai ini. Pak, saya tadi belum masuk ke kuisnya. Sama Pak, saya juga belum Pak.
Ya, cukup ya. Oke, yang pertama Pak Wahyu Susilo, yang kedua Bu Wahyu Hidayah ya, yang ketiga Bu Wida, Bu Wilda. Oke, luar biasa. Ya, kita akan coba cek ya reviewnya. Yang pertama adalah tentang pemahaman literasi digital. Ini memang diarahkan ke bermedia digital yang bertanggung jawab. Oke, benar ya ini sesuai. Jadi lebih pada eh, digital etik. Bagaimana etika kita bertanggung jawab terhadap media-media atau teknologi yang kita gunakan, terutama sosial media ya, sosial media, AI atau apapun gitu. Contohnya seperti ini ya, ketika kita menggunakan teknologi di dalam bekerja sebagai untuk kepentingan akademik ya, kayak sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, itu kan kadang kepentingan akademik kita membuat karya tulis gitu ya. Nah, jika kita mengandalkan teknologi AI misalkan, tanpa melalui proses verifikasi data, verifikasi referensi yang valid gitu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi bias itu, terjadi lack of knowledge atau pengetahuan yang ya terjadi kecacatan pengetahuan. Nah, itu yang kita harus tahu bahwa teknologi itu memang mempermudah manusia di dalam bekerja, tetapi dia perlu tanggung jawab moral s- dari user tersebut gitu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa tercover oleh sepenuhnya dari teknologi seperti itu. Baik, selanjutnya Undang-Undang ASN meletakkan beberapa perubahan dasar. Nah, memang di sini basicnya adalah Human Resource Management. Artinya eh, apa ya? Pegawai itu sebagai sebuah aset ya yang nantinya perlu untuk terus dikembangkan. Jadi kayak apa ya? Growth employee ya, atau aset yang bertumbuh gitu. Jadi bisa kita bayangkan kayak teman-teman ini kan sebagai seorang CPNS ya, baru lahir gitu ya, sebenarnya baru lahir untuk masuk ke apa area-area ASN seperti itu. Nah, tentunya ketika teman-teman ini sebagai sebuah bibit awal gitu kan yang baru tumbuh, baru lahir, baru bercabang keluar sedikit dari tanah, maka perlu ada apa? Ini dianggap sebagai sebuah aset gitu. Sebagai sebuah aset yang perlu disiram, ya kan? Perlu diberikan pupuk. Nah, sama teman-teman nanti juga akan ada dukungan-dukungan pelatihan-pelatihan yang nanti terus-menerus di setiap waktu teman-teman itu. Jadi itu sebagai bagian dari hak teman-teman untuk mengembangkan diri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai human resource management, menganggap bahwa pegawai itu sebagai bagian sebagai sebuah aset, sebagai sebuah sumber daya yang tidak pasif, nah, yang harus proaktif untuk mengembangkan dirinya. Gitu ya. Baik, lanjut apa namanya? Dalam perubahan pendekatan di mana senioritas tidak menjadi bagian acuan dalam pengembangan ASN, maka ini kita sebut sebagai open career system. Ya, artinya tidak lagi kita melihat senioritas dan kepangkatan, tetapi lebih pada apa? Kapabilitasnya. Itu. Nah, kita lihat teman-teman banyak sekali nih ya kan jabatan-jabatan yang dipegang oleh anak-anak muda gitu. Ini menunjukkan bahwa usia, senioritas itu tidak menjadi hal utama sekarang ya, tapi lebih pada kapabilitas. Maka teman-teman ketika ini walaupun saya sebagai seorang CPNS misalkan nggak ada masalah, teruslah untuk apa kapabilitas itu terus diasah gitu ya, jangan sampai eh, malah terdistraksi, kemudian terpengaruh oleh hal-hal negatif di area-area kerja, sehingga malah apa? Ya, kita tidak lagi punya kapabilitas. Nah, itu penting. Jadi ukuran dari kapabilitas itu bukan apa justifikasi dari diri kita, tetapi
justifikasi dari orang banyak juga ya. Melihat kita itu nggak hanya satu orang. Satu orang mengatakan kita nggak mampu, bisa jadi orang lain menganggap kita mampu. Nah, jadi justifikasi banyak orang, bukan satu orang atau dua orang. Jadi artinya apa? Artinya open career system ini memberikan ruang teman-teman yang masih muda pun punya ruang yang lebih cepat, bisa jadi lebih cepat untuk mendapatkan promosi ya, jabatan atau dan seterusnya nantinya ya, jika teman-teman sudah melalui itu semuanya. Kemudian literasi digital, kompetensinya apa saja ya, kecuali ya di sini pilarnya. Kalau kecuali adalah digital etnik ya, harusnya apa? Etika. Tapi ini saya buat distraktornya adalah digital etnik. Nah, jadi salah ya. Oke, kemudian ini 100% sudah benar. Ya, etika bermedia digital atau digital etik. Kemudian warga negara yang menjadi pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja yang sesuai kebutuhan instansi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah PPPK. Ya. Kemudian manajemen ASN harus berdasarkan pada, nah ini ya, merit system, kualifikasi, kemudian kompetensi dan kinerja. Oke, kemudian one individu dalam mengetahui memahami cakap bermedia digital atau digital skill, ya. Kemudian pengelolaan ASN secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20. Ini penting ya. Kalau ini yang lama-lama, ini yang lama ini. Makanya yang baru. Yang baru adalah 20 tahun 2023. Ini wajib tahu ya. Ini istilahnya dalam tanda kutip kitabnya teman-teman gitu ya. Pengelolaan ASN. Di sana banyak banget ya. Ada asas, fungsi, peran, kemudian jenis-jenis jabatan, dan seterusnya. Itu rujukan dari teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau ini versi yang lama ya, belum mengadopsi, belum mengakomodir P3K. Karena sudah ada P3K kalau yang 2023. Kemampuan mengakses literasi digital, oke. Bukan manajemen ya, tapi literasi. Selanjutnya adalah kegagapan dalam mengoperasikan gagap teknologi digital imigran. Jadi orang-orang yang tentunya masih terkendala ya penggunaan teknologi, maka kita sebut sebagai digital imigran gitu. Kemudian doxing. Doxing ini adalah mengembalikan data personal seseorang ke dunia maya dalam bentuk konten negatif. Nah, ini sering terjadi ya. Tidak hanya data personal ya, data dari sebuah perusahaan atau tempat kerja itu juga bisa berpotensi bersiko ya untuk usaha sendiri. Nah, itu juga harus hati-hati di dalam menyebarkan ya. Apalagi menyebarkan harus ada izin khusus gitu. Kemudian cut phishing ini adalah lebih pada penggunaan profil personal yang palsu ya pada sosial sosial network system ya. Nah, itu bertujuan untuk melakukan kecurangan atau melakukan penipuan. Nah, ini kadang ya teman-teman, kan namanya banyak sekali membuat akun-akun palsu gitu. Sehingga kemarin dari DPR itu ada usulan satu orang hanya satu akun. Nah, kalau tidak terjadi ini, catfishing ini ya, membuat akun-akun yang palsu gitu. Kemudian perangkat lunak yang tidak untuk mengontrol perangkat secara diam-diam. Nah, ini juga sering mengendalikan smartphone kita, laptop kita gitu ya, dengan menggunakan file-file eksekutornya. Kadang kan kita menggunakan HP, ada notifikasi berupa undangan pernikahan, tapi ketika diklik nanti dia apa? Dia melakukan eksekusi apa namanya fungsi kendali di HP kita gitu, sehingga apa namanya data perbankan juga kena, kemudian data-data pribadi yang lain juga akan kena gitu. Kemudian hak dan dari PNS kecuali adalah bonus akhir tahun. Kemudian berdasarkan jenisnya ada apa ini? Ya, PNS dan P3K. Ini ASN itu PNS dan P3K. Baik itu teman-teman untuk review kita, materi kita ya. Dari soal-soal yang saya ambil dari modul.
Baik, sekarang kita lanjutkan ke hubungan antara agenda 1, agenda 2 dengan agenda 3. Tadi agenda 3 kita sudah tahu teman-teman ya, tentang apa namanya, ini smart governance ya, yang nanti kaitannya dengan smart ASN sama manajemen ASN. Kemudian keterkaitan dengan agenda 1 apa? Jadi agenda 1 itu sebagai apa? Alas ya, sebagai prinsip yang harus dipegang sebagai bagian dari perilaku bela negara gitu. Nah, agenda 3 ini sebagai pintu masuk ke agenda habituasi. Dia sebagai pintu masuknya, teman-teman. Jadi, pintu masuk untuk habituasi. Itu agenda 3. Nah, pada bagaimana kaitan antara agenda 4 dengan 2 ya. Kalau agenda 4, 2 kan terkait dengan berakhlak ya. Ini aktualisasi berakhlak dilakukan terus-menerus hingga menjadi kepembiasaan gitu ya. Jadi yang di pembiasaan itu adalah agenda agenda 2 ya. Aktualisasi itu dari yang semula kita hanya berteori di dalam kelas-kelas yang kita lakukan, aktualisasi adalah kita mengimplementasikan ke praktek nyata di tempat kerja masing-masing gitu. Nah, overview modul manajemen ASN ya. Materi yang dari modul ini tentunya saya akan coba review sekilas saja. Review sekilas. Di ini mungkin yang ada di modul ya, di modul gitu. Sama sih bahan tayangnya. Ada 2 materi utama di ini, di apa agenda 3. Yang pertama adalah pembelajaran 1 manajemen ASN ya. Ini meliputi banyak hal. Rujukannya ini teman-teman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Oke, ini poin-poinnya ada 14 poin, mulai ketentuan umum sampai dengan ketentuan penutup ini ya. Kelengkapannya seperti ada asas, ada jenis, ada fungsi dan tujuan dan peran, dan seterusnya. Nanti dicek kembali. Ini lebih lengkap sih menurut saya daripada teman-teman membuka modul ya. Esensinya semuanya ada di 20 2023. Gitu. Baik. Nah, sekarang apa saja yang ada di dalam materi manajemen ASN ini meliputi asas manajemen ASN, mulai kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, banyak ya. Ada netralitas, harus netral ya, baik dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Akuntabilitas, bertanggung jawab terhadap publik ya. Ini kan teman-teman kan juga digaji oleh negara tentunya ya, digaji oleh negara, ke semua tunjangan dan seterusnya ya yang diambil dari pajak dari rakyat Indonesia gitu. Artinya teman-teman juga harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, melayani kepada masyarakat dan seterusnya gitu. Jadi inilah kita yang kita sebut sebagai prinsip akuntabilitas, bisa mempertanggungjawabkan ya. Kemudian integritas juga penting di sana. Nah, ini ada proporsionalitas, kemudian ada apa efektivitas, efisiensi, keterbukaan sampai pada kesejahteraan. Nah, ini adalah poin-poin yang ada pada manajemen ASN. Kemudian di sini juga ada ya 3 poin yang sering saya tadi sampaikan terkait sama apa melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik sama mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, ini adalah fungsi dari pegawai ASN ya. Ini poin pentingnya teman-teman. Pelaksana tadi yang sudah saya sampaikan, pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik sama perangkat dan pemersatu bangsa. Kemudian jabatan, jabatan kira-kira kalau teman-teman di mana? Rata-rata kan tadi ada dosen, ada guru, ada penghulu, penyuluh gitu. Kalau teman-teman masuknya di mana? Di bagian Fungsional. ya fungsional Fungsional. gitu ya, di bagian fungsional. Kalau jabatan manajerial kan beda ya, ada tingkatan apa menteri, kemudian direktur apa direktur, kemudian ada juga misalkan kepala biro, kemudian ada juga administrator itu contohnya kasih ya, sebagai kasih yang ada di satker masing-masing itu adalah pelaksana yang sebagai operator gitu ya, hal-hal yang sangat teknikal. Kalau pengawas misalkan auditor juga sama ya, auditor. Ijen ya, kalau kita lembaganya aja, Ijen. Nah, itu adalah
ya bagian-bagian atau apa tim pengawas internal itu adalah pengawas bagian dari jabatan manajerial pengawas. Kalau teman-teman maksudnya di fungsional tentunya ya, fungsional, nah tentunya nanti kita lihat pada apa namanya kementerian ya yang menaungi jabatan tersebut. Misalkan teman-teman di Humas misalkan ya, nanti ngidoknya adalah di Kominfo gitu. Kalau Prakom ngikutnya nanti di Kominfo juga. Nah, jadi teman-teman tergantung pada home base masing-masing dari apa namanya jabatan. Nah, kemudian yang kedua adalah nggak usah ya, ini poin-poin pengunduran diri nggak usah kan teman-teman baru baru CPNS gitu ya. Ini permintaan untuk apa pensiun banyak ya, permintaan sendiri, tidak ada permintaan sendiri. Nanti banyak banget, ada yang pemberhentian tidak hormat, misalkan penyelewengan, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, misalkan pembunuhan. Nah, itu juga bagian dari pelanggaran tingkat berat. Kemudian menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, sehingga harus pensiun dulu, baru bisa menjadi pengurus partai politik. Nah, kemudian ini batas usia. Batas usia tentunya macam-macam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kan rata-rata 50, 60 ya, tergantung jabatannya. Kalau kami di Widya Suara itu, kalau muda 58, madya 60, kemudian utama itu 65 ya, tergantung. Tapi ini ada isu sih nanti ada perubahan gitu. Tapi nggak tahu jadi atau enggak, saya nggak tahu juga. Misalkan teman-teman itu kan di jabatan non-manajerial ya, jabatan fungsional, teman-teman jika masih muda gitu ya, itu 58 rata-rata. Saya nggak tahu kalau di dosen nanti bisa dicek kembali karena kan beda-beda ya. Ketika dia itu kalau lektor kepala itu biasanya 50 gitu ya. Saya nggak tahu, coba nanti cek lagi. 65 kayaknya ya. 65 ya Bu, kalau di dosen itu. Saya lupa. Kalau di profesor itu dia lebih tinggi lagi berapa usianya. Nah, itu tergantung pada jabatan fungsionalis dari sendiri gitu. Tapi nggak usah cepat-cepat mikir pensiun ya. Memulai aja kan belum selesai gitu. Tapi tetap perlu perlu tahu gitu. Perlu tahu. Smart ASN ini kuncinya di pilar-pilar ini ya, digital, literasi digital, mulai dari digital skill, kemampuan menggunakan apa perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian kalau culture itu budaya kita menggunakan teknologi. Dulu teman-teman kan menggunakan apa? Menggunakan uang cash ya kalau membeli barang. Sekarang lebih suka menggunakan virtual account, kemudian lebih suka menggunakan apa? Menggunakan kris. Nah, itu adalah budaya-budaya yang dulu eh, sebelum ada teknologi, sekarang ada teknologi, ada culture yang kadang tidak terpisahkan. Kadang orang nggak bisa terlepas dari apa? Dari eh, transfer atau kris ataupun GoPay atau apapun ya, atau Dana atau apapun gitu. Sekarang orang-orang lebih suka apa? Tidak membawa uang cash justru. Bahkan apa? Penjual cilok ya, penjual cilok aja sekarang sudah pakai kris ya. Artinya apa? Artinya sekarang culture-nya sudah sangat-sangat berubah gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat untuk digital etik bagaimana. Etik ini lebih ke etiket ya. Bagaimana kita beretika di dalam menggunakan uh, tools digital. Bagaimana kita menggunakan AI misalkan ya. Kita harus apa namanya tidak serta-merta menggunakan ya, tapi ada etika-etikanya. Etika ketika kita menyebarkan informasi harus ada sumbernya. Nah, itu hal-hal penting di dalam beretika menggunakan perangkat-perangkat digital gitu. Kemudian kalau safety, bagaimana kita menyadari kesadaran perlindungan data pribadi maupun data dari kantor itu juga penting ya, satuan kerja masing-masing gitu. Tidak asal kita sebar-sebarkan, itu nggak bisa teman-teman. Oke, itu pilar-pilarnya. Nah, sekarang saya masuk di sini ya. Ini tadi nggak usah, ini aja. Apa kaitan tadi dengan agenda 3 ya, teman-teman? Masih saya ingatkan sekali lagi, ini poin penting karena ya, perlu saya ingat terus-menerus pokoknya.
Nanti teman-teman kan di lembar kerja di sinkronus kedua itu kan ada lembar kerja untuk mulai mulai mengidentifikasi isu gitu ya, walaupun itu sudah dilakukan awalan di agenda 1. Nah, tentunya harus dengan kacamata apa? Agenda 3. Kebetulan kemarin kan agenda 1 kan hanya dari basicnya ya. Nanti teman-teman sudah mulai menggunakan kacamata. Contoh misalkan teman-teman melihat di kantornya itu tidak ada transparansi gitu ya, atau gini aja titip. Nah, misalkan kotak kehadiran yang mudah aja ya, yang kehadiran atau presensi. Presensi itu kan kadang ada yang titip gitu ya, kemudian ID orang lain. Nah, ini kan salah satu apa problem di apa di disiplin gitu ya. Dia nggak ada kedisiplinan ketika apa menitipkan. Jadi integritasnya menjadi bermasalah gitu. Jadi bagaimana kita melihat manajemen ASN ini, dan manajemen ini seperti apa? Oh, ternyata ini reward and punishment di lembaga tersebut belum terlaksana dengan baik dan seterusnya. Jadi kacamata yang kita lihat adalah apa? Dari agenda yang ketiga, termasuk nanti deskripsi dari isu tersebut. Itu kita juga melihat agenda yang ketiga, baik itu manajemen ASN maupun yang smart ASN. Nah, kemudian yang ketiga adalah gagasan kreatif yang dipilih. Juga nanti kacamata yang digunakan juga dari mata pelatihan agenda yang ketiga gitu. Jadi ini poin-poin kunci dari proses yang nanti teman-teman harus lalui. Sebenarnya kuncinya Latsar itu ya ini ya, RA ya, menyusun RA ini ya. Jadi prosesnya itu nanti sangat panjang ya untuk menyusun RA ini. Baik, nah sekarang kita akan coba teman-teman, ada video. Video ini nanti amati. Dan setelah video ini nanti amati, teman-teman memberikan pendapat. Kira-kira bagaimana tentang situasi tersebut? Apakah ini mencerminkan ASN profesional? Kemudian apa kira-kira akar permasalahannya, gitu ya? Baik, saya akan coba putarkan ini videonya. Bentar, saya coba apa namanya share screen lagi, pakai audio. Ini ya, mana tadi ini ya? Disimak aja. Lagi api-apian. Jadi Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke ini, ke Padlet ya. Saya kasih link. Nanti teman-teman memberikan perspektifnya terhadap kejadian itu. Ini ada clue pertanyaannya. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah ini mencerminkan ASN profesional? Yang ketiga, apa kira-kira akar permasalahannya? Saya bagikan di ruang chat ya. Nah, silakan. Silakan bisa diklik tes suara. Ini suaranya belum terdengar. Suara saya belum terdengar. Suara videonya tadi, Pak. Gimana? Suara video tadi. Oh, videonya belum terdengar. Iya, belum ada suara tadi, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Oh, bisa belum ya? Padahal sudah saya ini. Bentar.
Ini sudah keluar? Keluar? Sudah terdengar. Udah ya? Lagi api-apian. Jadi Baik, sudah menyimak ya. Nah, kalau sudah menyimak, silakan saya sudah bagikan ya di ruang chat ini, diklik aja. Silakan memberikan komentar, komentarnya dengan cara klik plus ini ya, terkait dengan video tersebut. Apa pendapat tentang situasi ini? Kemudian apakah ini mencerminkan ASN profesional? Apa kira-kira akar permasalahannya? Silakan. Kurang lebih 5 menit ya. Mohon izin Pak, ini harus login dulu di Padletnya Pak. Nggak usah, langsung klik aja link yang saya bagikan. Oh, baik, baik Pak. Terima kasih. Otomatis. Ya.
Oke, singkat aja nggak apa-apa, nggak harus banyak. Oke, sudah ada 3 ya. Bu Wida, kemudian Bu Yulfa, Pak Wahyu, sama Paris, Pak Indras ya, Pak Indras. Oke. Baik, kita akan coba mulai review ya. Yang pertama, saya ambil secara umum aja ya, nggak usah dibaca, tapi insight-nya kayak apa. Saya mulai dari Bu Yulfa. Silakan Bu Yulfa, bisa menceritakan poin-poinnya. Ya, baik. Baik, Pak. Pendapat saya tentang situasi tadi, kalau yang saya perhatikan itu ASN sedang upacara bendera, tapi ada yang bermain HP sendiri dan juga ada yang berdirinya itu tidak tegak gitu. Bahkan Ya, ada yang miring ke kanan dan juga ke kiri. Maka ini oke. menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap upacara bendera sebagai penghormatan kepada bangsa. Kemudian, apakah mencerminkan ASN yang profesional? Tentu saja tidak, karena ASN profesional seharusnya bisa menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga nasionalisme. Lalu, apa akar dari masalahnya? Eh, yang pertama adalah kurangnya penanaman nilai etika dan wawasan kebangsaan, sehingga ASN tidak memahami makna simbolik dari upacara. Lalu yang kedua adalah lemahnya budaya kerja yang disiplin dan menghargai momen-momen formal kenegaraan. Yang ketiga adalah tidak adanya pengawasan atau pembinaan langsung dari pimpinan, sehingga pelanggaran kecil seperti tadi dibiarkan dan akhirnya bisa menjadi kebiasaan. Yang keempat, minimnya teladan dari atasan atau rekan sejawat yang seharusnya dapat menjadi panutan dalam hal sikap perilaku di lingkungan kerja. Oke, Demikian, baik. Bapak. Jadi poin-poinnya adalah lebih ke problem budaya juga ya, budaya kerja. Baik. Ketika Iya. habit hal-hal kecil itu dibiarkan, apa namanya bisa aksi kalau dibiarkan kan menjadi habit ya. Habit kalau dibiarkan nanti menjadi karakter kan gitu. Jadi budaya-budaya kerja ini yang tentunya kayaknya menjadi problem di sana ya, terutama pada kegiatan-kegiatan formal kenegaraan itu. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Baik, Barangkali Bapak. dari Bu Erta ya, Bu Wahyu. Gimana Bu? Baik, terima kasih Bapak. Di dalam video tersebut menampilkan upacara. Menurut saya upacara bendera itu adalah kegiatan yang sakral kita sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia, karena upacara tersebut adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, Bapak. Gitu. Sedangkan yang terjadi tadi, upacara yang tidak disiplin, tidak penuh rasa hormat, dan tidak bertanggung jawab. Digambarkan dengan main HP, ngobrol sendiri, tengok kanan kiri, seperti itu. Apakah profesional? Menurut saya juga tidak profesional, Bapak. Sangat-sangat tidak profesional. Karena di sana juga terdapat peserta dari pelajar juga. Seharusnya seorang ASN atau PNS
itu bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Begitu, Bapak. Menurut saya seperti Baik, itu. jadi tadi menyoroti bahwa peserta itu kan nggak hanya ASN ya, tapi ada Nggih, siswa yang kita kan ditempatkan sebagai role model gitu ya, Berta ya. nggih, nggih, Laras. Oke, baik. Jadi itu yang paling penting terkait dengan bagaimana sikap profesional kita untuk mengikuti. Ini juga bagian dari agenda satu ya, sikap bela negara juga ya, untuk kegiatan-kegiatan yang apa kenegaraan apalagi gitu. Oke, Bu Nggih. Wahyu Hidayah. Nah, Bu Wahyu Hidayah, silakan bisa bisa. Baik, izin menjawab nih Bapak. Menurut saya pada situasi ini, ketika upacara ya, tadi ada yang menggunakan HP, itu menunjukkan kurang disiplin dan juga integritas, di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai dari Smart ASN, terutama dalam hal etika, kemudian nasionalisme, dan juga profesionalisme. Kemudian, poin kedua, apakah hal tersebut mencerminkan seorang ASN yang profesional? Jawabannya tentu tidak. Karena di sini seharusnya ASN yang profesional itu harus menunjukkan sikap yang disiplin dan juga sikap hormat. Apalagi itu ketika pelaksanaan upacara bendera gitu. Oke. Untuk poin yang ketiga ya Pak, untuk penyebabnya secara singkat itu yang pertama adalah rendahnya dari kesadaran terhadap etika dan juga makna upacara dan juga kurangnya pengawasan serta budaya keteladanan. Mekaten Bapak. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Nah, seandainya kondisi seperti itu, kira-kira seandainya ya teman-teman ini menjadi pengawas apa internal ya, pengawas internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang teman-teman lakukan? Misalkan mungkin saya minta pendapatnya dari Bu Widya Ayu gitu. Kira-kira seandainya Bu Widya sebagai apa ya seorang pengawas internal ya yang memiliki pengaruh gitu. Tapi bukan pimpinan ya, tapi pengawas internal lah contohnya aja. Kira-kira apa yang Bu Widya lakukan itu seandainya? Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terkait dengan permasalahan yang dilihatkan dalam video tersebut, memang benar apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwasanya perilaku dari ASN tersebut merupakan perilaku yang mencerminkan ketidakprofesionalisme dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Karena saya rasa disiplinnya seorang ASN itu bisa dilihat dari perilaku kecil, contohnya pelaksanaan upacara tadi. Kalau semisal saya diberikan kesempatan atau menjadi seseorang yang bisa memberikan sebuah pengarahan, mungkin terlebih dahulu dari saya sendiri memberikan contoh bagaimana berperilaku yang baik dengan paling sederhana terkait dengan pelaksanaan upacara tersebut, kemudian memberikan pengarahan mungkin secara umum terlebih dahulu ya Bapak. Secara umum tidak hanya pada seseorang yang melanggar tapi juga keseluruhan agar tidak hanya satu atau dua orang yang paham tapi juga menyeluruh paham bahwasanya seorang ASN harus bisa mempunyai sifat profesional. Namun apabila kedua hal tersebut dirasa belum mempan atau belum bisa diterapkan oleh ASN tersebut, maka teguran secara langsung kepada ASN yang melakukan tindakan tidak profesional itu akan ditegur secara langsung supaya nanti bisa menjadi evaluasi agar hal tersebut tidak terulang lagi. Seperti itu, Bapak. Iya, benar sekali ya. Tadi memang ada leveling ya, leveling untuk apa mulai dari kalau pimpinan ya, mulai dari apa teguran secara lisan sampai endingnya adalah diberhentikan secara tidak hormat itu. Jadi memang ada levelingnya. Tapi memang harus dimulai dari diri sendiri tadi ya disampaikan oleh Bu Widya ya, Bu Widya terkait dengan ya kita juga mulai dari diri sendiri gitu ya, tetapi tetap ada aturan-aturan yang lebih tegas ya ketika fenomena itu terjadi kepada pegawai dan seterusnya gitu. Baik, terima kasih insight-nya cukup bagus. Yang belum, siapa yang belum sempat saya berpendapat, yang belum sempat saya tunjuk, ya Pak Wahyu Susilo, belum? Ya, silakan.
Pak Wahyu bisa memberi. Eh, Baik, menurut pendapat saya untuk dari situasi dari video tadi, eh, Nah, tadi ini ya. jika tidak disiplin dengan tidak hikmat mengikuti proses upacara menunjukkan kurang rasa nasionalisme dan kedisiplinan. Hal tersebut juga merupakan tidak mencerminkan ASN yang profesional. Sedangkan akar masalah menurut saya yang pertama eh, dari atasan yang mungkin tidak tegas dalam menegur atau memberikan peringatan dan juga memberikan contoh. Kemudian budaya tidak apa-apa atau pembiaran terhadap ketidakdisiplinan di instansi tersebut. Begitu, Bapak. Iya, jadi benar ya, karena ketidaktegasan. Kadang gini ya, apa tegas itu nggak harus seperti militer banget ya, tetapi tegas itu pertama juga pimpinan harus memberikan role model juga tentunya. Ketika menjadi pemimpin upacara, tentunya harus tetap hadir tepat waktu ya, memberikan apa namanya lengkap, pakaian yang lengkap dan seterusnya. Memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Widya ya tadi ya, Bu Widya ya. Nah, seperti itu poinnya. Jadi tidak hanya diri sendiri sebagai seorang pegawai, tapi pimpinan juga ya sebagai seorang pegawai juga memberikan role model juga. Nah, pola-pola seperti itu justru malah memberikan apa? Ini ya, apa namanya pegawai gitu melihat dari pimpinan saja, oh pimpinan saja serapi itu, kemudian bisa terlibat di upacara dengan sangat hikmat dan seterusnya. Jadi pertama adalah memang role model dari seorang pimpinan. Baru setelahnya memang ketegasan ya, ketika itu memang dilakukan secara berulang, maka perlu apa? Ya reward dan punishment ya, punishment juga bisa diberikan kepada dari seorang pimpinan. Budaya tidak apa-apa, nah itu penting ya. Budaya tidak apa-apa. Nah itu karena apa? Karena sifat permisif yang terjadi di lingkungan. Jadi sebuah budaya. Sebentar aja, jadi misalkan kita melakukan apa kesalahan-kesalahan kecil, kekeliruan kecil, nantinya lama-lama akan menjadi sebuah kesalahan-kesalahan besar. Contoh misalkan anak-anak yang kita biarkan untuk mengambil barang sebebasnya gitu ya, tanpa izin, pinjam sandal nggak izin, lama-lama dia akan mencuri gitu dan seterusnya. Jadi kejahatan-kejahatan kecil atau kekurang disiplinan-disiplinan kecil nantinya akan terakumulasi dengan pola-pola yang lebih ekstrim lagi. Nah, sama kayak gini, ketika kedisiplinan di upacara itu nggak terbentuk, lama-lama apa? Mungkin nanti nggak berangkat kerja ya tanpa izin sampai hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Memang seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Insight-nya bagus-bagus semuanya di sini. Kalau saya lihat sekilas dari Pak Yogi ada dua ya di sini ya. Tadi oh nyambung ya. Baik, di sini sangat lengkap. Kemudian apa namanya? Oke. Oh, tapi nggak harus pakai AI semua ya, Pak ya. Pakai ini aja, pakai pakai bahasa manusia aja cukup. Nanti kelihatan banget soalnya. Jadi kita aja nggak apa-apa. Yang penting insight dari diri kita malah nanti lebih apa otentik gitu. Kemudian poin-poin aja nggak apa-apa malah bagus. Oke, Bu Sita tadi juga sudah ya. Pak Wahyu. Nah, simbol-simbol gini aja nggak apa-apa. Secara salah-salah nggak apa-apa malah bagus. Kemudian Pak Indras ya, hampir sama juga, tidak profesional. Kemudian apa ini? Kemudian pengetahuan dan core value. Oke ya. Kadang sih mereka malah sudah tahu gitu. Itu kan tadi dianggap teoritik gitu ya, dan tidak apa-apa tadi yang dikatakan oleh Pak Wahyu Susilo gitu. Biasaan bilang tidak apa-apa. Baik teman-teman, terima kasih atas ini apa namanya insight-nya, perspektifnya yang menarik tadi. Ternyata teman-teman sangat kritis dan bagus menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah di penugasan ya. Nanti penugasannya seperti ini ya, apa namanya di
apa individu jurnal ya, learning journal, ya, seperti ini. Mohon maaf Pak, masih menampilkan YouTube ini Pak. Oke, masih menampilkan YouTube. Ya tadi yang ini sudah kelihatan kan tadi, yang apa? Yang Padletnya tadi nggak kelihatan. Enggak. Buatan Bapak. Ada, Bapak. Oh, Enggak. Nugasan belum, Pak. walah, nggak kelihatan ya. Tapi sudah menyimak di Padlet masing-masing kan, nggak apa-apa. Oke, yang tadi yang ini ya. Ini sebentar. Kalau ini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan. Masih di Padletnya Oh, Bapak. bentar ini Pak. Padahal sudah saya klik screen ya. Ini kelihatan. Udah Pak ya. Iya, baru Ya kelihatan, sudah, Pak. Pak. Oke. Baik, ini individu learning journal ya. Ini seperti biasanya buat video. Kemudian yang kedua adalah buat gagasan 500 kata itu aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance gitu. Ini kemudian nanti pengumpulannya jam 12 ya. Jam 12 saja walaupun di sini jam 21 karena nanti kan tidak tidak ketemu dengan besok itu ketemu dengan siapa? Besok itu jadwalnya tanggal 25 ya. 25 nanti ketemunya bukan dengan saya, tapi dengan Bu Ida. Dengan Bu Ida atau siapa. Tapi nanti unggahnya untuk yang tugas ini unggahnya tetap di tempat saya di tanggal 18 ya. Eh, eh, ini di hari ke-10 itu ya, di tanggal ini sudah saya kasih tulisan falah gitu. Ini kemudian yang selanjutnya adalah ini. Ini adalah nanti kelompok, silakan dibagi 2 kelompok ya. Satunya manajemen ASN, satunya smart ASN. Usahakan yang isu aktual yang terjadi di instansi gitu. Boleh nanti mengambil sampel satu lembaga, boleh kolaborasi antar lembaga. Gitu. Nanti dibagi-bagi misalkan ya di sini ada 4 isu ini nanti teman-teman misalkan apa namanya isu dari lembaga A, lembaga B, lembaga C dan seterusnya gitu. Boleh beda-beda, boleh satu lembaga. Yang penting lembaga dari teman-teman semuanya. Kemudian apa namanya usahakan fakta dan datanya juga fakta dan data yang dari lembaga teman-teman semuanya biar lebih otentik gitu ya. Ini silakan nanti apa namanya gunakan sudah ada ketentuannya termasuk nanti untuk penulisannya juga gitu. Itu teman-teman untuk tugas hari ini silakan nanti dibagi peran ya antar teman-teman dibagi peran kemudian nanti ada yang mengkompilasi ya diatur aja untuk waktu-waktunya. Ada pertanyaan? Untuk tugas kelompok juga sama Pak, nanti malam jam 12. Sama semuanya jam 12. Kalau Mbak Ida, Bu Ida kan? Ida jam 12. Malah Tapi jam tugas 20. individu ada 2 ya, Pak ya? Ada 2. Baik. Ada 2. Yang Bu Ida malah 2 jam 9. Tapi ini saya beri kelonggaran karena ini ya, yang angkatan keempat, kelompok 4, saya mundurkan sampai jam 12 gitu. Terima kasih, Bapak. Ya, baik sama-sama. Itu sudah di screenshot ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu pertemuan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sudah Bu Umul? Ya, terima kasih Pak Fala. Teman-teman mungkin bisa di off recordingnya di stop. Monggo kita tutup